Timothy Ronald, si raja kripto yang memiliki aset lebih dari 1 triliun dari Bitcoin, terjun ke bisnis hiburan dengan memiliki saham di Hollywings bersama Dr. Richard Lee dan juga Hotman Paris Hutapea. Kira-kira kenapa ya Timothy Ronald melirik bisnis dunia hiburan? Oke, di Monolog Me Rizky Blis kali ini, gue akan kasih pandangan gue. Enak banget. Kembali bersama gue Rizky Blis di Monolog Me Rizky Blis yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, di monolog kali ini gue akan mengangkat tentang Timothy Ronald. Karena FYP gue di TikTok, di YouTube, itu banyak banget nih tentang FYP tentang Timothy Ronald. Tentang gaya bicaranya, terus tentang dia banyak berkolaborasi dengan bintang tamu. Gue lihat di podcastnya banyak FYP, kemarin dengan Dr. Tirta, terus juga dengan Om Deddy Corbuzier. Itu gue jadi tahu gimana perjalanan seorang Timothy Ronald. Tapi sebelumnya gue salut sih dengan Timothy Ronald. Karena kenapa? Usianya masih muda banget ternyata. Baru 24 tahun. Tapi memiliki aset lebih dari 1 triliun dari Bitcoin katanya. Terus juga dia juga aktif di sosial media dengan memiliki YouTube subscribernya lebih dari 2,6 juta subscriber. Dan katanya semua AdSense-nya semua disumbangkan. Dia nggak ngeliat AdSense-nya yang padahal kalau kita lihat tuh dari analitik itu kira-kira penghasilan Timothy Ronald setahunnya dari YouTube bisa menyentuh angka 48 miliar. Tapi dia sedekahkan. Terus yang gue salut juga dari Timothy Ronald, dia punya pemikiran dia harus bisa menjadi kaya raya. Karena dengan kaya raya dia bisa berbagi, bersedekah. Tapi gue lihat ya memang rata-rata orang-orang yang kaya raya itu punya keinginan yang besar untuk bersedekah. Dan yang lebih serunya lagi gue lihat Timothy Ronald ini dia berjuang yang benar-benar dari kecil. Dari dia masih SMP ya katanya sudah berjualan. Terus sampai jadi karyawan di wedding organizer yang seharinya cuma dibayar 600.000. Sampai sekarang akhirnya menjadi orang yang diperhitungkan di dunia bisnis. Dan yang mau kita bahas di sini karena konten gue adalah konten tentang entertainment dan dunia di belakang layar, gue melihat Timothy Ronald ini adalah anak muda yang sangat luar biasa karena selain dia seorang finansial yang sukses, dia sekarang terjun ke bisnis hiburan dengan memiliki saham di HW bersama Dr. Richard Lee dan juga Hotman Paris Hutapea. Gila loh, masih muda, masih umur 24 tahun udah berpikiran untuk bisnis dan naruh share di HW. Dimana sekarang kita lihat HW ini merupakan raja bisnis hiburan karena nightclub HW ini menjadi banyak sorotan. Di mana-mana udah banyak cabangnya. Dan juga mungkin kalau kalian yang anak-anak Bali nih, kalian pernah nongkrong di Atlas. Atlas juga merupakan satu grupnya dari HW Group. Dan salah satu pemiliknya adalah Timothy Ronald di sini. Kira-kira kenapa ya Timothy Ronald, sekelas Timothy Ronald yang seorang financial bisnis, ya raja kripto, tertarik buat terjun ke bisnis hiburan dengan memiliki share di HW Group ini. Oke, kalau menurut gue, di mana bisnis hiburannya adalah atensi. Uang itu penting, tapi perhatian orang itu jauh lebih mahal. Dan Timothy Ronald melihat potensinya di situ. Dengan dia punya panggung di HW ini, dia akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Cerita mungkin gue share dulu, zaman gue dulu kerja di Trans TV. Dulu gua pernah pegang program yang besar dengan rating tertinggi di saat itu. Jadi ada salah satu pejabat yang anggota DPR, artis juga, tiba-tiba dia udah nggak aktif di keartisan karena dia aktif di kepejabatan. Sempet sampai yang pengen diundang ke acara gua yang waktu itu ratingnya tinggi. Katanya sampai, ya ayo dong Mas Rizky masukin dong. Nanti kalau bisa masuk di acara ini, aku kasih deh. Sampai segitunya loh, buat supaya dia dapat atensi dari masyarakat. Karena di zaman dulu kan, untuk exposure itu kan memang hanya dari TV ya, belum ada zaman media sosial di tahun 2007-2008. Tapi ya berhubung memang kita sebagai orang TV, kita nggak bisa menerima cash money. Kita waktu itu dengan tegas, gue bilang mohon maaf, kita nggak nerima uang. Tapi memang kalau ada tema yang pas, pasti kita undang. Nah, sampai segitunya. Jadi kalau gue mau di sini mau memberikan gambaran kalau memang panggung entertainment itu atensinya luar biasa. Jadi banyak para pengusaha yang memang pengen tampil buat mendapatkan exposure di situ. Tapi ini beberapa pandangan gue, kenapa Timothy Ronald tertarik untuk terjun ke bisnis hiburan. Yang pertama, dunia hiburan itu adalah panggung yang besar, seperti yang gue jelasin.
Dunia finansial itu fokus dan terlalu serius, ya. Dimana kalau udah berhubungan dengan finance itu serius banget, jadi mengakibatkan audiensnya terbatas. Sedangkan dunia hiburan itu luas, jadi dia itu menyentuh emosi dan juga masa, ya. Timothy itu dia nggak pindah bidang, tapi dia nambah panggung lewat bisnis hiburan ini. Jadi dia bisa mengungkapkan semua bisnisnya dia di bidang finansialnya lewat si panggung ini, ya. Jadi cakupan dia akan lebih luas dengan dia memiliki bisnis hiburan nih. Itu yang pertama menurut gua. Yang kedua, edukasi ditambah experience menjadi edutainment. Dimana edukasi itu nggak cukup disampaikan, tapi harus dirasakan. Dimana kalau kita di hiburan, itu jadi medium buat panggung, dimana video hiburan itu bisa merupakan medium buat bangun experience. Dan otomatis keterlibatan dengan penonton langsung. Contoh kalau gue sih udah ada kebayangan, kalau seorang Timothy Ronald, dia bisa bikin event kripto, dikemas dengan konser, dengan talk show juga, dan akhirnya juga bisa memadukan antara crypto culture dan juga entertainment vibes. Dia bisa bikin tuh di HW. Ini kalau menurut gue ya, dengan dia punya HW, akhirnya dimasukin edukasi tentang kriptonya, tentang finansialnya akan lebih luas dengan dia memiliki si HW Group ini. Yang ketiga, hiburan itu merupakan kanal distribusi terkuat dan juga cerdas. Di mana dunia hiburan itu merupakan alat distribusi pesan yang powerful menurut gua. Ya, edukasi itu bisa melalui podcast. Terus juga kalau gue lihat banyak sekarang Timothy Ronald juga udah lebih luas, nggak terlalu formal banget menyampaikan edukasi finansialnya dengan dia berkolaborasi sama ada Om Deddy Corbuzier kemarin, terus juga ada Dr. Tirta, terus dia juga muncul di beberapa podcast dengan menyampaikan edukasinya dan pengalaman dia dalam berbisnis di dunia Bitcoin maupun di kelasnya di bukunya Akademi Kripto. Jadi penyampaian dia akan lebih masuk ke para penonton lewat si podcast tersebut dan collab-collaban. Dan juga ketika dia mempunyai panggung di HW, menurut gue dia akan makin luas cakupan yang dia akan sampaikan. Ya, sehingga kalau menurut gue kalau konten maupun secara entertainment hiburan dikemas secara lebih fun dan entertaining akan lebih bisa efektif diterima oleh masyarakat. Karena sekarang kalau dimana kita nih sebagai pengusaha di luar dari entertainment, mau pengusaha kita makanan, mau kita punya usaha baju, usaha skincare, usaha finansial seperti Timothy Ronald ini, kalau misalnya kita punya audience, itu akan lebih punya kendali. Dan otomatis dengan kita punya kendali, dagangan kita juga makin banyak peminatnya. Oke. Terus yang berikutnya, personal brandingnya juga yang akan lebih berkembang. Kalau dulu brandingnya itu lebih terlalu edukatif, ya, dengan finansial ini terlalu edukatif, sekarang tetap edukatif tapi akan lebih luas dan relatable dengan disampaikan lewat entertainment, lewat hiburan ini, lewat panggung. Otomatis kita Timothy Ronald bisa menjangkau audiens baru tanpa kehilangan kredibilitas dia dengan masuk hiburan, dengan memperluas positioning tanpa kehilangan nilai inti dia sebagai financial creator. Oke. Terus yang kelima, cuan plus impact itu merupakan langkah strategis. Jadi industri hiburan menurut gue itu punya margin tinggi, kayak F&B, event, dan juga sponsorship. Sedangkan Timothy Ronald ini juga dia sudah bisa membangun ekosistem. Dengan komunitas finansial plus kanal hiburan dan platform jangka panjang, otomatis impact-nya akan jangka panjang. Cuannya akan lebih banyak, akan dapat banyak atensi. Oke. Jadi kesimpulannya, menurut gua, atensi itu lebih mahal daripada uang. Dan di dunia hiburan ini, Timothy Ronald akan banyak dapat atensi dari masyarakat. Dengan dia punya panggung, ditambah lagi juga dia aktif di dunia digital, di konten. Dan juga siapa yang punya atensi dan juga bisa mengedukasi, bisa jualan juga kayak Timothy. Apalagi udah pengalaman jualan yang dari waktu zaman dulu. Jualan minyak rambut, jualan apa, terus siapa ada juga sampai sekarang pun dia buka kelas juga. Itu akan bisa bawa pengaruh besar. Oke. Dan Timothy juga hebatnya dia ngerti di dua dunia, digital dan juga real life. Dan di dunia digital dia sudah sangat merajai juga di dunia konten. Dan di real life dia akan dapat dengan mempunyai nightclub di HW ini. Oke. Dan menurut gua, Timothy Ronald itu nggak pindah jalur. Tapi dia naik level dengan berbisnis dunia hiburan. Jadi kalau menurut gua, lu bisa jadi edukator, bisa jadi entertainer, dan juga bisa entrepreneur asalkan kalian semua itu bisa ngerti cara main di balik layarnya. Oke,
Kira-kira itu ya menurut pandangan gue kenapa seorang Timothy Ronald dari Raja Kripto bisa terjun ke bisnis hiburan. Semoga konten gue ini bisa mengedukasi kalian dan juga bisa memotivasi kalian juga nih untuk para yang muda-muda. Timothy Ronald semoga bisa jadi contoh buat kalian yang muda-muda untuk terus berkarya, mengedukasi dan juga berbisnis. Jangan lupa tonton konten gue yang lain, ada podcast di belakang layar, ada mabar, dan pastinya semua konten gue ini bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Airline Air, di aplikasi Tripper, dan jangan lupa juga bisa dengerin di Spotify kita, Breeze Entertainment. Thank you so much, bye-bye!